Saat ini, berita yang paling viral mengenai timnas Indonesia adalah pernyataan gelandang naturalisasi, Mark Klok. Mark Klok, yang mengingatkan PSSI bahwa program naturalisasi hanya merupakan solusi jangka pendek. Dalam wawancara dengan ESPN pada 10 Januari 2025, Klok menyatakan bahwa meskipun naturalisasi dapat memperkuat tim, fokus utama seharusnya pada pengembangan pemain muda lokal untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Selain itu, pengangkatan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong juga menjadi sorotan publik. Mark Klok, gelandang Persib Bandung, baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial mengenai mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam wawancara dengan media Belanda, ESPN NL, Klok menyebut Shin sebagai seorang diktator yang mendominasi tim. Klok juga mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami konflik dengan Shin Tae-yong yang berujung pada pencoretan namanya dari skuad timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa hambatan bahasa menjadi salah satu masalah dalam komunikasi antara pelatih dan pemain yang menyebabkan ketegangan di dalam tim. Pernyataan Klok ini mendapat sorotan luas, termasuk dari media internasional. Media Vietnam, The Tao 247, terkejut dengan komentar Klok yang menyebut Shin Tae-yong sebagai diktator. Setelah menuai kontroversi, Klok memberikan klarifikasi bahwa ada konteks yang hilang dalam terjemahan wawancaranya. Ia menegaskan bahwa ia sangat menghormati Shin Tae-yong dan bersyukur atas kesempatan yang diberikan selama berada di timnas Indonesia. Meskipun demikian, pernyataan awal Klok telah memicu diskusi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia mengenai dinamika internal di timnas selama kepemimpinan Shin Tae-yong. Masalah antara Mark Klok dan Shin Tae-yong, ST, tampaknya berakar pada perbedaan visi, komunikasi, dan keputusan strategis yang diambil oleh pelatih terhadap pemain. Berikut adalah detail mengenai isu tersebut. 1. Pencoretan dari skuad timnas Indonesia. Salah satu puncak konflik adalah pencoretan Mark Klok dari skuad timnas Indonesia pada beberapa kesempatan. Dalam wawancaranya, Klok menyebut bahwa ia pernah tidak dipilih oleh STY tanpa penjelasan yang jelas, meskipun ia merasa dalam kondisi terbaiknya. Ini menimbulkan kekecewaan bagi Klok, yang sangat ingin membela timnas. 2. Hambatan komunikasi. Klok menyoroti adanya hambatan bahasa dan komunikasi dengan Shin Tae-yong. STY menggunakan bahasa Korea yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan terkadang terjadi miskomunikasi. Menurut Klok, hal ini berdampak pada hubungan antara pelatih dan pemain, termasuk dirinya. 3. Gaya kepemimpinan Shin Tae-yong. Dalam wawancara dengan media, Klok menyebut STY sebagai sosok pelatih yang dominan dan memiliki gaya kepemimpinan yang keras. Ia menggambarkan STY seperti diktator, dalam konteks bahwa pelatih mengambil semua keputusan tanpa banyak ruang untuk diskusi atau masukan dari pemain. 4. Klarifikasi dan konteks. Setelah pernyataan kontroversialnya tersebar, Klok memberikan klarifikasi bahwa ia sebenarnya menghormati STY sebagai pelatih dan mengakui pencapaiannya bersama timnas Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa komentarnya tentang gaya kepemimpinan STY mungkin telah disalahartikan atau kehilangan konteks. 5. Harapan untuk masa depan. Meskipun ada ketegangan, Klok menegaskan bahwa ia tetap mendukung perkembangan timnas Indonesia dan berharap dinamika internal dapat semakin membaik di bawah pelatih baru. Konflik ini mencerminkan tantangan yang mungkin terjadi dalam hubungan antara pelatih dan pemain, terutama dalam tim dengan latar belakang budaya yang beragam seperti timnas Indonesia. Tetapi kita tidak boleh lupa, berkat Coach Shin Tae-yong, timnas Indonesia berada pada titik ini. Apapun masalah mereka PSSI, pemain timnas, dan STY, kita sebagai pendukung Garuda harus tetap kompak dan bersatu. Mari rapatkan barisan dan dukung Sang Garuda untuk Piala Dunia 2026.